Fisika Lovers, kami dari kelompok 5 akan membahas materi keterbatasan sumber energi. Lihat peta konsep dengan sesama. A. Sumber energi dan penggunaannya. Setiap kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik untuk beraktivitas ataupun untuk bertahan hidup, memerlukan energi. Salah satu sumber energi terbesar bagi kelangsungan hidup di muka bumi yang menghasilkan energi panas atau kalor. 1. Sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konveksi dan transformasi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi energi terbarukan dan tidak terbarukan. A. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah dimanfaatkan. Manfaat sumber energi terbarukan dapat dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. Contoh, energi panas bumi, energi angin, dan energi air. Energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah permukaan bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman dengan temperatur gradien panas bumi rata-rata 25 derajat Celcius per kilometer. Suhu di pusat bumi belum dapat ditentukan dengan pasti, namun diperkirakan memiliki suhu antara 4.400 sampai 6.000 derajat Celcius. Energi air. Energi air adalah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik dan turbin, dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. 3. Energi angin. Energi angin adalah pengumpulan energi yang berguna dari angin. Tenaga angin banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih, dan tidak menimbulkan efek rumah kaca. Di Indonesia, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin disebut pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. B. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ketersediaan sumber energi tak terbarukan di alam terbatas karena proses membutuhkannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Dalam memanfaatkan energi tak terbarukan harus sangat diperhatikan jumlahnya di alam serta dampak bagi lingkungan. Contoh, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. 2. Penggunaan sumber energi. Energi dibutuhkan untuk keberlangsungan makhluk hidup seperti manusia, tanaman, dan hewan. Energi yang dapat dalam makanan menghasilkan energi bagi manusia, baik berjalan, olahraga, bernyanyi, bekerja, belajar, berpikir saat melamun, bahkan saat tidur. A. Menggunakan energi untuk keperluan industri. Seiring dengan berkembangnya sektor industri menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi energi dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. Sumber industri yang biasa digunakan adalah minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Untuk industri kecil, tak jarang juga memanfaatkan sumber energi dari kayu untuk bahan bakar. Gas alam. Gas alam merupakan sumber penting untuk produksi baik bahan bakar maupun anomia. Merupakan komponen vital untuk produksi pupuk, mirip dengan minyak mentah dan batu bara. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari sisa-sisa makanan hewan, mikroorganisme tersimpan di bawah tanah selama jutaan tahun. Namun tidak seperti bahan bakar fosil lainnya, gas alam adalah salah satu sumber energi yang paling bersih, memiliki intensitas karbon yang rendah, teraman, dan paling berguna dari sumber energi. Minyak bumi, cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap ataupun kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik. Utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan nitrogen, dan oksigen. B. Penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia cukup beragam, dari sumber penerangan hingga melalui kebutuhan aktivitas rumah tangga. Bagaimana tidak, energi listrik berfungsi untuk menggerakkan alat elektronik seperti kulkas, lampu, mesin cuci, setrika, dan lain-lain. Penggunaan energi untuk keperluan transportasi.
Penggunaan transportasi sangat diperlukan dalam rangka metabolisme barang-barang maupun orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sehubung dengan konsumsi energi, sektor yang dimaksud mencakup sarana transportasi yang digerakkan oleh mesin atau kendaraan. Terdapat tiga jenis energi yang dikonsumsi oleh sektor transportasi, yaitu BBM, LPG, dan gas bumi. Penggunaan energi untuk keperluan komersial. Penggunaan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah. B. Dampak keterbatasan energi. Dampak keterbatasan energi bagi kehidupan. Sumber energi akan cepat habis jika digunakan terus-menerus oleh manusia. Sumber energi akan banyak diperebutkan oleh banyak orang sehingga dapat memicu konflik. 1. Krisis energi. Krisis energi adalah akibat dari berbagai tekanan pada berbagai sumber daya alam. Ada tekanan dan bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara karena konsumsi berlebihan yang kemudian dapat membebani sumber daya air dan oksigen kita, dapat menyebabkan polusi. Cara mengatasi krisis energi: 1. Berpindah ke sumber daya terbarukan. 2. Tingkatkan fokus pada teknologi penyimpanan. 3. Bersama peduli terhadap perubahan. 4. Meningkatkan inisiatif efisiensi. 2. Dampak krisis energi. Krisis energi sangat berdampak pada banyak sektor dan yang paling terasa dampaknya adalah pada sektor ekonomi. Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran energi yang didorong besarnya laju pertambahan penduduk dan besarnya industrialisasi dunia mengakibatkan terkurasnya cadangan energi dalam jumlah besar, khususnya energi fosil yang merupakan sumber energi utama dunia. Cadangan minyak bumi global yang makin berkurang menyebabkan negara-negara masuk Indonesia rentan terhadap risiko terjadinya krisis energi dunia. Jika terus-menerus mengalami krisis energi dan tidak ada solusi untuk menanggulanginya, maka semua teknologi canggih yang ada pada zaman ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini juga akan berdampak sekaligus sektor tidak berjalan industri perekonomian individu maupun negara. Space tidak mencukupi pasokan kebutuhan energi yang dibutuhkan, menurunnya tingkat produktivitas produsen, menurunnya kualitas barang yang dihasilkan oleh produsen, tidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah. Space. C. Energi alternatif. Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Umumnya istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate selama beberapa tahun, apa yang sebenarnya dimaksud sebagai energi alternatif telah berubah. Akibat banyaknya pilihan energi yang bisa dipilih yang tujuan yang berbeda dalam penggunaan. 1. Biofuel. Biofuel adalah bahan bakar dari biomasa atau bakteri yang berasal dari tumbuhan dan hewan, namun lebih cenderung dari tumbuhan. Biofuel itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu bioetanol, biodiesel, dan biogas. 2. Panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung dalam air panas, air, dan batuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya. Secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk memanfaatkan diperlukan proses penambangan. Energi panas bumi ini berasal dari aktivitas tektonik dalam bumi yang terjadi sejak planet ini terbentuk. Panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Selain itu, sumber energi panas bumi ini juga berasal dari beberapa fenomena peluruhan elemen radioaktif di bawah permukaan bumi. Panas yang dilepas oleh logam-logam berat karena tenggelam ke dalam pusat bumi. Efek elektromagnetik yang dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Energi ini telah dipergunakan untuk memanaskan ruangan sejak peradaban Romawi, tetapi sekarang lebih populer untuk menghasilkan energi listrik. Sekitar 10 gigawatt pembangkit listrik tenaga panas bumi telah terpasang di seluruh dunia pada tahun 2007 dan menyumbang sekitar 0,3% total energi listrik dunia. Energi panas bumi cukup ekonomis dan ramah lingkungan, tetapi terbatas hanya pada dekat arena pembatasan lapisan tektonik. C. Hidrogen. Hidrogen atau kadang disebut zat air adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomi yang sangat mudah terbakar. Sifat hidrogen. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi dan tunggal, merupakan gas diamotik yang sangat mudah terbakar. Dengan massa atom 1,00794 AMU, hidrogen adalah unsur teringan di dunia. D. Gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut
Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudera berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Gelombang laut bisa diakibatkan oleh angin, gravitasi matahari dan bulan, letusan gunung matahari atau gempa di laut, kapal yang bergerak, dan sebagainya. Gelombang laut di setiap wilayah perairan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bye-bye, physical lovers.